Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya. Pokoknya tak doakan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusan sampai, amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas dua kasus sekaligus. Pertama, pembahasan adalah tentang kasus PMI yang dipoking oleh si pemilik kebun karena telah melakukan pencurian. Yang kedua adalah kasus PMI yang mana beliau ini kembali bekerja di negara Hong Kong tetapi belum sampai ke rumah majikan karena di imigrasi mbaknya ini tertahan kan kawan. Lah kasusnya apa kok bisa tertahan? Jadi silakan kawan-kawan disimak videonya hanya di channel ini. Oke rek, saurungnya kita bahas dua kasus tentang PMI. Hari ini kita ada tambahan sedikit saja video yang sedang beredar. Jadi kan kemarin ada mbak-mbak yang nge-share di grup tentang kasus seorang ibu yang telah ngemut-ngemut burung si anaknya, sehingga anak tersebut itu sakit Tangerang kesakitan. Jadi tak bahas sedikit aja kan kawan tentang kasus ini. Jadi kejadian ini di daerah Tangerang sana saya kawan-kawan, itu anak dan ibu. Nah ibu ini baru saja diceraikan 2 harian oleh suaminya. Diceraikan ya, karena suaminya ini memiliki 2 istri. Jadi si ibu itu istrinya yang kedua kan kawan, tapi diceraikan sama suaminya. Kemudian suaminya ini pergi ke istri yang pertama tadi. Oke, mungkin karena kilap atau mungkin karena marah sama suaminya, akhirnya dia ini membuat video itu kemudian direkam kan kawan. Dan kejadian itu sebenarnya video yang lama, yaitu tahun 2023. Tetapi ini baru rame kemarin 2024 kan kawan. Dan itu ramenya di share-nya sama netizen. Ini paling rame di Titi sama di Twitter. Jadi rame banget. Akhirnya karena rame, ibu itu melarikan diri kan kawan. Karena takut digebuki sama orang, takut di penjara. Tetapi akhirnya ketangkep juga kawan-kawan. Jadi itu sedikit untuk kawan-kawan itu paham tentang kasus si ibu dan anak tersebut ya. Oke, kita bahas kasus yang pertama kan kawan. Jadi ada Mbak Indonesia ini dipoking oleh pemilik dari kebun liar yang berada di daerah Yuen Long sana, dan ini sekitaran di sekolahan itu juga kan kawan. Jadi pada waktu itu mbaknya ini memiliki kewajiban untuk mengambil anak jagaannya ya. Makanya waktu itu siang itu mbaknya keluar. Ketika dia keluar memang mbaknya itu sudah mengincar tentang nangka ini, nangka atau buah nangka muda atau tewel kan kawan, kalau bahasa Jawanya ya. Nah dia ini memang memiliki pikiran bahwa untuk mengambil kemudian nanti dijual kan kawan. Tetapi hari itu hari naas dia, apesnya dia, karena ketika dia ini ngambil anak jagaan dan kemudian si anak jagaan itu menunggu Mbak E itu sampai lama banget, sampai teman-teman sekolahnya dia ini sudah habis diambil oleh orang tuanya, diambil oleh cece-cecenya ini sampai habis. Akhirnya tersisalah si anak itu. Nah akhirnya pihak dari sekolah ini menghubungi si majikan tersebut kan kawan, atau majikan dari si Mbak E ini. Secara otomatis majikan itu menghubungi Mbak E. Ketika majikan itu menghubungi Mbak E, ini ada kasus bahwa mbaknya ini ditahan oleh Pak D karena kasus pencurian
tewel tadi atau nangka yang masih muda kan kawan. Karena ada kasus seperti itu, akhirnya Mbak Eki diinterminate oleh majikan. Jadi majikan ini menginterminate si mbaknya ini, pertama karena kasus pencurian yang dia lakukan, kedua adalah karena kasus teledor, yaitu tidak bertanggung jawab mengambil anaknya. Jadi dua hal itu yang membuat si mbaknya itu diinterminate kan kawan. Dan kasus seperti ini kita pernah membahasnya kan kawan. Jadi channel ini dulu pernah membahas kasus yang sama tapi beda pencurian. Kalau ini kan mencuri tewel atau nangka muda. Tapi dulu channel ini bahas tentang pencurian daun kelor. Jadi ada Mbak Indonesia, dua orang ini berteman baik dan satu flat kan kawan. Nah, mbaknya ini memiliki majikan yang memiliki kebun. Dia ini biasanya mengambilkan daun kelor itu kepada temannya itu kan kawan. Kemudian mbaknya itu suatu hari ngeliat daun kelornya ini gagang-gagangnya sampai patah-patah, banyak banget, sampai merindil daun kelornya. Oke, jadi daun kelor itu sama mbak satunya lagi itu dipatahin ranting-rantingnya. Dan mbaknya ini tahu bahwa temennya yang mematahkan daun itu bukan untuk dikonsumsi sendiri tapi dijual belikan di toko Indonesia. Jadi karena kasus itulah Mbak E ini langsung lapor ke majikannya, dan saat itu majikannya ini langsung mendatangi rumah Mbak E yang maling daun kelor tadi kan kawan, sama si Cece yang majikannya itu pemilik kebun itu. Jadi ketika si majikan sama cecenya mendatangi rumah yang maling itu, jadi si majikan Mbak Eki takon, awakmu ngambil ini mau dilanjutkan perkaranya ke kantor polisi atau kamunya mau bayar? Jadi karena memang adanya kesepakatan dua-duanya, akhirnya mbaknya yang maling tadi mau membayar Mbak E tadi sebesar 250 dolar Hongkong. Sebenarnya bukan masalah nilai dari apa yang diambilkan kawan, tetapi mbaknya itu yang bikin dia marah adalah tidak disuruh untuk mengambil, tapi dia ngambil dan kemudian ranting-ranting daun kelor itu dipatahkan banyak sekali. Itu yang membuat mbak itu marah kan kawan. Jadi di dalam kasus seperti ini, undang-undang tentang ngambil barang atau mungkin bunga atau tanaman milik orang lain tuh bagaimana sih, kita bakal membahasnya kan kawan. Dan ini adalah pembahasan tentang undang-undang tersebut kan kawan. Oke Rek, mengambil bunga, sayuran, buah-buahan di alam liar atau kebun itu perbuatan ilegal kan kawan. Jadi tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sampean itu merusak tanaman, baik itu tanaman liar ataupun tanaman pemilik orang. Pertama, mencabut akar, mengambil buah atau bunga atau pohon yang dengan nilai barang yang dicuri paling kecil nilai barang tersebut adalah 5 dolar Hongkong, maka itu termasuk tindakan pidana kejahatan dengan menjalani hukuman singkat atas tuduhan pencurian sederhana. Kedua, hukuman denda bisa melebihi dari nilai barang yang diambil. Jadi wajar ketika ada dua kasus pencurian tentang masalah daun kelor tadi, kan harganya nggak seberapa tapi bisa berkali-kali lipat dari harga aslinya. Aslinya cuma 50 nih, terus kena dendanya sampai 250 dolar Hongkong kan kawan. Jadi kalau sampean tanya, oh mbak ini mencuri tisu di mall, harganya cuma nggak sampai 50 tapi dendanya ini sampai 500 dolar Hongkong, karena itu berlipat-lipat kan kawan. Oke, kemudian yang ketiga, hukuman bagi pencuri yang mengambil barang atau tanaman liar milik orang lain, hukumannya adalah 3 bulan dan dendanya sebesar maksimalnya 500 dolar Hongkong kan kawan. Nah,
Apalagi kalau tanaman yang sudah dipagari, ya udah dipagarin, jelas-jelas itu milik orang, sampai mengambil, hati-hati karena denda dan juga penjara kawan-kawan. Jadi jangan anggap remeh undang-undang di negara Hong Kong. Menurut kawan-kawan itu sepele, belum tentu di Hong Kong. Jadi mbaknya itu tidak hanya di interminate, nggak hanya di blacklist, pasti juga bakal dipenjara, walaupun ini nggak sampai 3 bulan. Denda pun juga ada kan kawan. Dari kasus seperti ini sampean pun paham nggih bahwa jangan nganggap sesuatu hal seperti ini sepele. Akhirnya ya terjadi seperti ini. Apalagi mbaknya ini memang dengan sengaja ngambil tewel ini untuk dijual belikan di toko Indonesia atau dijajankan kepada teman-temannya dia. Kan ada nih, lagi-lagi pokoknya tak sarankan ojo ngeragas. Sepengen apapun sampai ingin makan jangan tewel, sepengen apapun sampai pengen makan daun luntas, sembuhan luntas, pokoknya yang hidup di alam-alam liar, hati-hati kan kawan. Mungkin kalau sampai sedang hiking itu tidak masalah ya kalau memang tidak ada yang melihat, tetapi kalau ada yang melihat, hati-hati karena sekali lagi Anda bisa dipokengkan kawan. Oke, dengan kasus seperti ini semoga bisa dijadikan pelajaran. Oke kan kawan, kita membahas kasus yang kedua.